Bab 81, kembali ke tempat camdance lagi. Semua camdance tiba-tiba mendapat pencerahan. Mereka akhirnya mengerti tujuan Diana melakukan itu. Dalam 3 tahun terakhir, Jordan paling banyak menghabiskan waktu bersama Lucky. Lucky adalah satu-satunya makhluk hidup dari keluarga camden yang tidak memandang rendah Jordan. Mereka semua bisa mengetahui ikatan kuat yang dimiliki Jordan dengan Lucky dari interaksi mereka selama kunjungan Jordan sebelumnya. Diana tahu bahwa Lucky adalah satu-satunya alasan Jordan bersedia mengunjungi kembali Camdens. Orang lain, termasuk dirinya sendiri, tidak terlalu penting seperti Lucky. Sudah jam 3 pagi, tapi hujan masih deras. Namun, itu adalah malam tanpa tidur bagi Camdens malam ini. Tyler juga tidak bisa tidur, tapi itu bukan karena insomnia tapi karena dia harus menuruti perintah ibunya dan bekerja keras untuk membuat bayi dengan orang asing. Pukul 6:30 pagi berikutnya. Jordan baru saja masuk ke mobilnya dan bersiap untuk pergi ke kantor ketika tiba-tiba mendapat telepon dari Drew. "Apa masalahnya?" tanya Jordan. Drew terkekeh dan berkata, "Jordan, kamu terdengar energi. Anda harus bangun dan bangun. Saya khawatir saya akan mengganggu Anda dari istirahat dengan menelepon Anda pagi-pagi sekali." Petik 2. Apa masalahnya? Katakan saja secara langsung, kata Jordan dengan sangat tidak sabar. Dia tahu bahwa Drew tahu bagaimana bersikap saat ini dan tidak akan memanggil Jordan secara acak untuk membuat masalah baginya. Drew berkata, "Ini masalahnya, Jordan. Sebuah pot bunga jatuh ke pudel nenek, Lucky, dan sekarang cakarnya patah. Ini benar-benar menyedihkan. Itu belum makan selama sehari." Petik 2. Nenek berkata bahwa dia akan mau makan hanya jika kamu yang memberinya makan. Bisakah kamu melakukan perjalanan ke sini ke rumah nenek? Petik 2. Jordan tahu bahwa Camden hanya ingin Jordan kembali ke tempat mereka. Dia tidak yakin apakah Lucky terluka atau tidak. Bahkan jika itu terluka, itu tidak akan terjadi secara kebetulan setelah dia mengungkapkan identitasnya. Jadi, dia tahu kemungkinan mereka sengaja menyakiti Lucky. Dengan jengkel, Jordan bertanya, "Apakah kalian sengaja melukai Lucky hanya untuk memancingku ke sana?" Petik 2. Drew dengan panik berkata, "Bagaimana mungkin, Jordan? Beruntung adalah bayi nenek. Kami tidak akan berani menyakitinya." Jordan berpunuk dengan dingin dan berseru, "Sebaiknya begitu." Petik 2. Setelah aku pulang kerja sore ini, aku akan langsung menuju ke tempat nenekmu. Beritahu nenekmu bahwa aku akan membawa Lucky pergi. Dia bebas menyebutkan harganya. Petik 2. Lucky adalah satu-satunya milik Camdens yang paling diinginkan Jordan. Setelah 3 tahun berteman di masa lalu, Jordan dan Lucky memang cukup bergantung dan terikat satu sama lain. Drew sangat gembira. "Ya, kami akan menyiapkan makan siang dan menunggumu. Sampai jumpa malam ini, Jordan." Setelah beberapa saat, Jordan tiba di kantor, di mana dia melihat seseorang yang ingin bertemu dengannya. Itu Rosie Huxley, ibu Tyler. Rosie sekarang mengenakan pakaian bisnis yang rapi. Ketika dia melihat Jordan, dia langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Stelle, saya tidak tahu apakah Anda punya waktu sekarang, tetapi saya ingin berbicara dengan Anda." Jordan tahu apa yang ingin dia bicarakan dengannya. Dia pasti ingin memohon pada Jordan dan memintanya untuk melepaskan Tyler. Terlepas dari apakah yang dikatakan Hailey kemarin itu benar atau tidak, Tyler memang memendam desain pada istri Jordan dan dengan demikian membawanya pada dirinya sendiri. Rencana Jordan untuk membalas dendam pada Tyler belum berakhir. Karena itu, dia tidak ingin berbicara dengan Rosie tentang masalah itu. "Saya sangat sibuk." Petik 2. Jordan menjawab dengan acuh tak acuh dan kemudian langsung menuju ke kantor CEO. "Aku akan menunggumu di ruang pertemuan kalau begitu. Tuan Stelle, ketika Anda senggang, saya harap Anda dapat menemukan saya suatu saat nanti." Petik 2. Rosie mengejar Jordan dan bertanya. Jordan tidak menjawab atau mengusirnya. Jordan memiliki kesan yang baik tentang Rosie. Meskipun dia juga menikah dengan pria kaya, dia jauh lebih sopan dan elegan daripada Sylvie. Itu mungkin juga karena Rosie lahir dari keluarga kaya juga. Jordan tentu saja tidak akan sibuk sepanjang hari. Namun, dia memilih untuk membuat Rosie menunggu sepanjang hari. Selain minum air, Rosie tidak makan apapun di kantor Jordan dan menunggunya. Namun, Jordan tetap tidak memberinya kesempatan. Pukul 5 sore, Jordan meninggalkan kantor dan meminta sopirnya untuk mengantarnya ke villa tepi danau tempat Diana berada.
Villa itu bisa dikatakan sebagai tempat yang paling dikenal Jordan di Yordania. Selama 3 tahun terakhir, dia telah melakukan perjalanan hampir setiap hari antara apartemen tempat dia dan Hailey tinggal dan Villa Diana. Dia mengemudikan Audi yang diberikan Hailey untuknya sebagai amal. Setiap kali dia pergi ke villa, Jordan sepertinya kehilangan kehadirannya. Setelah dia pergi ke pintu masuk, tidak ada yang keluar. Bahkan jika salah satu camden kebetulan berada di pintu secara kebetulan, mereka tidak akan repot-repot menatapnya atau bahkan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Bahkan jika Jordan mengambil inisiatif untuk menyambut mereka, mereka akan mengabaikannya. Jordan telah berusaha sangat keras untuk bergaul dengan camdens. Dia mencoba berbicara dengan Drew tentang bintang NBA, mencoba memuji Ellie atas pakaian indah yang dikenakannya, dan bahkan mencoba memberi Sylvie dan Benedict beberapa hadiah. Namun, usahanya semua sia-sia. Mereka akan mengabaikannya setiap saat. Namun, hari ini, ketika Jordan mencapai pintu masuk villa di Maibahnya, semua camden berdiri di gerbang untuk menerimanya. Diana yang berusia 80 tahun termasuk. Sekelompok sok. Jordan tidak merasa sombong atau gembira saat melihat itu. Dia muak dengan betapa materialistisnya mereka. Setelah mobil berhenti, sopir turun dan bersiap membukakan pintu untuk Jordan. Namun, Drew melompat ke depan dan berkata, "Biarkan aku melakukannya, biarkan aku melakukannya." Petik 2. Setelah membuka pintu kursi belakang, Drew tersenyum dan berkata, "Jordan, kamu di sini. Silakan masuk." Jordan tidak memperhatikan Drew, sama seperti Drew mengabaikannya dalam 3 tahun terakhir. Sylvie adalah orang kedua yang terlindas. Dia mengambil selembar kertas tisu dan menyeka wajah Jordan dengan kertas itu. "Ah, Jordan, kamu pasti lelah setelah seharian bekerja keras, ya? Lihat, kamu sudah berkeringat." Petik 2. Jordan mengulurkan tangan dan mendorong Sylvie menjauh untuk mencegahnya menyentuhnya. Benedictus tersenyum dan berkata dengan hormat, "Tuan Stelle." Herman juga tahu betul apa yang harus dia lakukan. Dia sepertinya sudah melupakan dendam yang dia tanggung terhadap Jordan dan berjalan ke arahnya untuk menyambutnya. "Stelle, Anda benar-benar mengesankan. Caramu berjalan lebih kuat daripada Tuan Walton." Tidak seperti di masa lalu, Elle sekarang menatap Jordan dengan kekaguman, bukannya jijik. Dia telah mendandani dirinya sendiri dan mengenakan pakaian yang rapi. Dia kemudian berjalan menuju Jordan dan menyerahkan sebuah amplop yang sangat indah. "Saya menulis sebuah puisi, dan saya ingin memberikannya kepada Anda." Jordan tidak mengambil amplop itu. Dia bertanya-tanya apa yang merasuki Elle, yang biasanya bukan penggemar puisi dan lagu klasik. Namun, mengingat pemahamannya tentang Elle selama beberapa tahun terakhir, dia tidak memiliki keterampilan sastra untuk menghasilkan sesuatu yang mengesankan. "Yordania, kamu di sini." Diana berkata kepada Jordan dengan lembut sambil tersenyum. Jordan berpunuk dingin dengan jijik. Memang tidak mudah membuat Diana menelan harga dirinya dan membungkuk begitu rendah. Babak 82, memberitahu camdens kebenaran. Jordan juga mengabaikan Diana, yang sangat dihormati dan memegang otoritas tinggi di antara camdens. Dia tidak ada di sana untuk camdens tetapi untuk laki. "Mana laki?" tanya Jordan pada Drew. Drew adalah satu-satunya camden yang bersedia diajak bicara dengan baik oleh Jordan. Drew segera menjawab, "Laki ada di dalam bersama Hailey." Petik 2. Sylvie melangkah maju dan berkata, "Jordan, jangan salahkan Hailey karena tidak keluar untuk menerimamu. Dia berlutut terlalu lama kemarin, dan butuh berjam-jam penyelamatan darurat di rumah sakit untuk menyadarkannya. Kondisinya baru saja sedikit membaik, dan dia belum bisa berjalan." Jordan tahu bahwa Hailey memiliki tubuh yang rapuh, jadi wajar jika dia lelah setelah berlutut selama 2 jam. Namun, Jordan tidak percaya bahwa butuh beberapa jam penyelamatan darurat untuk menyelamatkannya. Selama 3 tahun terakhir, Jordan selalu menjadi orang yang merawat Hailey, dan dia sangat teliti sehingga dia tahu lebih baik daripada siapapun seperti apa kesehatan Hailey. Jordan masuk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Begitu dia memasuki rumah yang sudah dikenalnya, Jordan melihat Hailey duduk di meja makan dengan laki di pelukannya. Sudah ada hidangan mewah di meja makan, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 3 tahun terakhir. Melihat kaki laki benar-benar dibalut, Jordan dengan cepat berjalan mendekat, merasa patah hati. Begitu Jordan mencapai laki, dia melihat luka di kaki Hailey. Hailey mengenakan rok pendek. Dia awalnya berencana untuk mengenakan celana panjang untuk menyembunyikan lukanya,
tetapi Rahel menasihatinya untuk tidak melakukannya. Jika dia menutupinya, dia tidak akan bisa memenangkan simpati Jordan. Namun, Jordan tidak bersimpati dengan Hailey setelah melihat lukanya. Yah, karena dia tidak memikirkan perasaannya ketika dia check-in di hotel dengan Tyler saat itu. Yordania, kamu di sini. Hailey berkata lemah, bibirnya sepucat spray. Meski begitu, dia masih sangat cantik. Jordan mengabaikannya tanpa menunjukkan kekhawatiran atau menanyakan kondisinya sama sekali. Dia hanya mengulurkan tangannya untuk membawa Lucky. Saat melihat Jordan, Lucky, yang sudah lama bersemangat, melompat ke arahnya. Melihat Lucky terpincang-pincang, Jordan tahu bahwa itu benar-benar terluka. Jordan patah hati, dan dia berharap Camden tidak sengaja menyakiti Lucky hanya untuk membuatnya mengunjungi mereka. Oleh karena itu, Jordan berkata kepada Diana, Mrs. Camden, saya harap Anda menjual anjing ini kepada saya. Saya bersedia menawarkan $150.000. Petik 2. Diana masuk sambil menopang dirinya dengan tongkat. Dia berkata sambil tersenyum, Jordan, duduk dan makan. Karena kita adalah keluarga, Lucky juga milikmu. Anda tidak perlu membelinya dari saya. Itu akan tampak terlalu jauh. Jordan berkata dengan sinis, Hailey dan aku sudah bercerai. Anda dan saya benar-benar bukan keluarga. Petik 2. Aku juga tidak berencana untuk tinggal untuk makan. Aku akan segera pergi setelah membeli Lucky darimu. Jordan sangat tegas dan tegas dalam keputusannya, membuat hal-hal agak canggung bagi Camdens. Diana berkata, oke, bahkan jika kamu tidak ingin makan, kamu setidaknya harus memberitahuku apa yang terjadi, kan? Mengapa Anda menikahi Hailey sebagai suami yang tinggal bersama ketika Anda begitu kaya? Mengapa mendiang suamiku satu-satunya yang tahu tentang latar belakangmu? Jordan, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku benar-benar tidak akan bisa mati dengan tenang. Petik 2. Jordan tahu bahwa Camdens telah menyembunyikan identitasnya selama 3 tahun terakhir. Jordan harus memberi mereka penjelasan hari ini. Karena itu, dia berkata, baiklah, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Petik 2. Ada aturan aneh dalam keluarga Stele bahwa semua pewaris laki-laki harus melalui berbagai cobaan dan ujian sebelum mereka dapat mewarisi bisnis keluarga. Petik 2. Untuk mengasah karakter saya, kakek saya mengatur agar saya menikahi Hailey sebagai suami yang tinggal di rumah 3 tahun lalu. Keluarga Camdens mungkin hanya keluarga lapis kedua, tapi kalian setidaknya bergengsi dan bermartabat. Akan sulit bagiku untuk menikahi Hailey tanpa bantuan kakekku. Jadi, kakek saya mencari kakek Hailey dan mendiskusikan masalah ini dengannya. Kakek Hailey sangat senang menjadi menantu bersama kami, tetapi kakek saya mengatakan kepadanya bahwa masalah ini harus dirahasiakan kepada mereka berdua. Kakek Hailey adalah satu-satunya Camden yang mengetahuinya. Begitu dia mengungkapkannya kepada kalian, pertunangan itu akan batal. Semua orang tiba-tiba menyadari ketika mereka mendengar itu. Tidak heran ayah sangat bersikeras untuk tidak memberitahuku apapun sebelum dia meninggal. Selama 2 tahun terakhir, saya bertanya-tanya, apa yang ingin dikatakan ayah kepada saya yang membutuhkan begitu banyak keraguan? Benedict menghela nafas secara emosional ketika dia mengingat masa lalu. Kakek Hailey tidak berani memberitahu mereka karena begitu dia membiarkan Benedict atau Sylvie mengetahuinya, mereka pasti akan mengubah sikap mereka terhadap Jordan. Begitu sikap mereka berubah dan mereka mulai memperlakukannya dengan lebih baik, pengadilan Jordan tidak akan ada artinya. Pada saat ini, Diana mulai menegur Hailey. Hailey Camden, Anda tidak akan pernah bisa menemukan pria lain yang sebaik Jordan. Dia permata yang sangat langka, tapi kamu tidak menghargainya. Elle berjalan ke arah mereka perlahan dan menimpali, ya, Hailey yang bersalah untuk ini. Jika saya menikah dengan Jordan, saya tidak akan pernah melakukan apa yang dia lakukan. Jordan, apakah kamu ingin menjadi suamiku selama setahun dan biarkan aku melatihmu kali ini? Petik 2. Jordan memandang Elle tanpa berkata-kata dan membantah, tidak, terima kasih, aku tidak membutuhkannya. Betapa gilanya. Setelah 3 tahun menjadi suami yang tinggal di dalam, mengapa saya terus tinggal bersama Camdens? Tanda tanya petik 1. Saya sudah lama mengasah karakter saya. Elle, jangan bicara omong kosong. Diana menegur Elle. Diana kemudian menatap Jordan lagi dan berkata, Jordan, kami semua telah memperlakukanmu dengan buruk dalam 3 tahun terakhir. Hari ini, kami ingin bersulang untuk Anda dan meminta maaf. Herman,
Benedik, cepat tuangkan anggur. Ya, Bu. Keluarga Camdens masing-masing mengambil gelas anggur dan memanggangnya untuk Jordan sebagai permintaan maaf. Jordan menyaksikan dengan dingin dengan laki di pelukannya. Ketika mereka semua selesai minum, Jordan bertanya, bisakah Anda menyebutkan harga Anda sekarang? Permintaan maafmu benar-benar tidak penting bagiku. Jangan khawatir, aku tidak berniat untuk membalas dendam padamu. Perusahaan saya masih akan terus bekerja sama dengan Anda di Hailey Residence. Namun, ini adalah kerjasama pertama dan terakhir yang akan kami lakukan. Merasa sangat rumit, Diana melirik Hailey sebelum berkata, Jordan, aku tahu kamu menyukai laki, dan kamu juga telah tinggal bersama kami selama 3 tahun. Kamu harus tahu betapa aku memuja laki. Petik 2. Bagaimana dengan ini? Laki akan tinggal bersamamu selama 5 hari seminggu dan di tempatku selama 2 hari. Apakah itu baik-baik saja? Jordan tahu betapa terikatnya Diana dengan laki, yang telah lama dia anggap sebagai teman yang jika tidak dia akan kesepian. Jordan mengangguk dan berkata, oke, sebutkan hargamu. Kamu tidak perlu membayar kami sama sekali. Sylvie berjalan sambil tersenyum. Kita semua adalah keluarga. Tidak perlu membicarakan uang. Selain itu, gelang yang kamu berikan kepada ibu untuk ulang tahunnya bernilai beberapa juta. Sylvie sangat bangga bahwa menantunya adalah orang yang memberikan hadiah itu kepada Diana. Diana melihat gelang di pergelangan tangan kirinya dan melepaskannya sebelum menyerahkannya kepada Jordan. Jordan, terima kasih telah memberiku hadiah yang begitu mahal, tapi aku tidak pantas mendapatkannya karena aku telah gagal menjalankan